siapa namanya ini? Doni. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Sehat Pak Pendeta Ya, silakan, MIM? silakan, Pak. Ya, silakan. Ya, saya tertarik apa yang dipaparkan oleh Pak Pendeta tadi tentang meracuni otak dan pemikiran merupakan tanggung jawab ya. Nah, ini yang saya katakan tanggung jawab moral kita bersama, terutama dari dunia akademik dan orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang yang berilmu. Itu tanggung jawabnya. Namun saya tidak berbicara tentang aliran-aliran. Saya tidak mau mencampuri urusan aliran-aliran di dalam keyakinan Bapak Pendeta. Saya akui saya orang Islam. Saya hanya bertanya tentang sejarah yang perlu kita analisis. Kenapa saya katakan sejarah yang perlu dianalisis? Yang mau saya tanyakan kepada Pak Pendeta, di saat Romawi, kerajaan Romawi menjajah orang-orang Yahudi. Sekali lagi, di saat Romawi menjajah orang-orang Yahudi yang membasmi pengikut-pengikut Yesus. Sekali lagi, yang membasmi pengikut-pengikut Yesus sehingga dikejar-kejar, sehingga banyak yang melarikan diri ke negara atau wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah murid-murid Yesus yang masih berada, dalam kekuasaan Romawi, di dalam kekuasaan penjajah Romawi, ajaran-ajaran Yesus itu masihkah bisa dikatakan murni dan konsekuen? Atau ajaran itu masih murni? Apakah tidak ada kemungkinan dalam kajian riset, ya, kajian riset yang Bapak lakoni sebagai pendeta, apakah tidak terkontaminasi dengan pengaruh penjajah dari Romawi, sehingga ajaran-ajaran Yesus yang murni tadi terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh penjajah? Apakah kemungkinan itu terjadi atau tidak berdasarkan pengetahuan, pendidikan, dan riset yang Bapak lakukan? Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan yang tidak relevan dengan topik yang saya bahas sebetulnya ya. Tapi baik, saya jawab ya. Anda orang Islam ya. Sebetulnya topik ini sebetulnya saya harapkan orang Kristen yang memberikan tanggapan, terutama dari mungkin pihak Rita Wahyu, temannya atau orang pembelanya, atau mungkin dari pihak Saat mungkin mau ngomong-ngomong sesuatu ya. Maksudnya dari pihak penerbit Saat. Tapi baik, Anda bicara terkontaminasi begitu ya. Ya. Yang pertama-tama saya perlu katakan bahwa prinsip, ya, satu prinsip atau boleh saya katakan satu ideologi itu sebetulnya itu tidak bergantung kepada apakah sedang dalam situasi ditekan atau sedang dalam situasi dijajah atau dalam situasi dipermain-mainkan atau apa begitu ya. Karena ideologi itu berada di pikiran, ya, dan tentu itu setujui oleh hatinya, ya. Jadi itu berada pada jiwa seseorang, ya. Itu berada pada jiwa seseorang sehingga kalau apa yang berada di luar dianggap hampir pasti selalu mempengaruhi apa yang ada di dalam, itu tidak ada koneksinya secara logis, ya begitu. Saya kasih satu contoh sekarang. Ketika para pahlawan atau pendiri negara ini masih dijajah Belanda,
tapi idealisme, nasionalisme mereka ada dalam pikiran mereka, ada dalam hati mereka, itu sangat-sangat membara. Soekarno dibuang di beberapa tempat, ya, di Sumatera, di Ende, ya, di tempat-tempat lain, tapi ide nasionalismenya dan ide bagaimana Indonesia merdeka itu tidak bisa dihapus, itu tidak bisa dibuang begitu saja atau diubah-ubah begitu saja gara-gara dijajah, gara-gara dibuang. Ya, satu contoh lain ya, orang-orang Kristen misalnya di tempat yang di mana mayoritas misalnya menekan, ya, kan ada di beberapa tempat yang mayoritas menekan, mungkin mereka dilarang untuk mendirikan rumah ibadah, mereka mungkin dilarang untuk secara bebas mengekspresikan iman Kristen mereka. Tetapi apa itu menghapus iman Kristen mereka? Apa itu menghapus kepercayaan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tidak berpengaruh sama sekali. Nah, maka ketika para murid itu yang langsung duduk di hadapan Kristus, di hadapan Tuhan Yesus, ya, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, lalu mereka menulis apa yang mereka dengar, sekalipun pada saat yang sama Romawi menjajah mereka, ya, itu tidak berarti bahwa pemikiran Romawi pasti meracuni, pasti berpengaruh kepada tulisan-tulisan mereka, atau mempengaruhi ajaran-ajaran yang mereka terima dari Yesus. Itu tidak ada korelasi logisnya itu. Ya, karena antara idealisme dengan sesuatu yang terjadi di luar itu tidak harus pasti itu maksudnya yang dari luar itu mempengaruhi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka murid-murid langsung Yesus, mendengar pengajaran Yesus, mereka menulis. Ya. Dan seluruh tulisan mereka itu di bawah tahun 100 itu. Sedangkan Yesus hidup sampai tahun 33. Ya, sekitar itulah ya. Kalau tidak ada perubahan-perubahan di dalam penanggalan, ya sekitar itulah ya. Kemudian rasul-rasul yang lain juga hanya hidup, hanya ada yang beberapa tahun, ada yang 10-20 tahun setelah Yesus. 10-20 tahun, 30 tahun setelah Yesus. Dan yang paling lama hanya Yohanes. Dan Yohanes diperkirakan meninggal sekitar tahun 90-an itu di Pulau Patmos, ya, di pengasingannya. Seperti itu. Jadi di bawah tahun 100 semua ditulis itu. Ya, Injil itu. Dan mereka adalah saksi mata yang mendengarkan pengajaran langsung daripada Tuhan Yesus, ya. Jadi sangat-sangat asli apa yang mereka tulis, ya. Itulah pengajaran Yesus. Itu adalah apa yang mereka saksikan dari Tuhan Yesus, ya. Nah, Paulus sendiri walaupun tidak langsung menjadi murid Yesus, tapi dia bersama-sama dengan para rasul, ya, setelah dia bertobat dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia bersama-sama dengan para rasul, ya, bersama-sama dengan Petrus, Yohanes, dan semua rasul, ya. Jadi semua berada pada satu era yang sama, pada masa yang sama, bahkan hidup bersama-sama Yesus Kristus. Ya, jadi mereka jelas menulis apa yang memang mereka saksikan dan mereka dengar dari Yesus Kristus. Nah, itu ya. Tapi yang Anda, Pak Dhani, pasti sangkal dan tidak percaya. Tapi kami Kristen sangat percaya bahwa ketika mereka menulis, mereka dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa salah. Manusia bisa salah, Roh Kudus tidak bisa salah. Roh Kuduslah yang mengilhamkan, mendorong penulisan kitab suci. Ya, Alkitab itu. Jadi Anda tidak percaya itu. Maka kalau Anda tidak percaya itu, segala kemungkinan Anda bisa masukkan, ya. Oh, Alkitab bisa dipalsukan, Alkitab bisa ini, karena Anda mengeksklud karya Allah di dalamnya. Tapi kami orang Kristen tidak mengeluarkan Allah. Justru Alkitab ini ditulis atas inisiatif Roh Kudus sendiri, atas inisiatif Allah sendiri. Mendorong, mengilhamkan, mewahyukan kebenarannya kepada penulis Alkitab. Kalau begitu, nggak mungkin diganggu oleh hal-hal yang bukan firman Allah.
oleh hal-hal yang dari luar. Ya, ini bagian pertama jawaban saya. Bagian kedua sekarang, secara filosofis. Anda sepertinya mau mengatakan kepada saya bahwa Kristen ini yang percaya Trinitas sudah diracuni pagan Romawi. Ya, ini pernyataan, kalau seandainya Anda memikirkan hal itu, inilah pernyataan yang sama sekali tidak ilmiah dan tidak akademik. Apa kesamaan dewa-dewa Romawi dengan Trinitas? Tidak ada sama sekali. Trinitas itu satu Allah. Bukan banyak dewa, banyak Tuhan, banyak Allah. Satu Allah, Allah Tritunggal, satu saja. Tapi satu Allah ini di dalam dirinya ada 3 pribadi yang berbeda. Jadi yang satu di dalam dirinya ada 3 pribadi yang berbeda. Loh, Anda cari sekarang di di dewa-dewa Romawi, Yunani, ada tidak? Tidak ada di sana. Jadi kalau asumsi Anda tadi mungkin memikirkan bahwa keyakinan Tritunggal Kristen itu dipengaruhi pagan Romawi, tidak ada hubungan sama sekali. Konsep ketuhanannya beda sama sekali. Nah, Anda mungkin berpikir lagi, ya, tapi mungkin Romawi tidak. Tapi bagaimana dengan Trimurti India? Ini lagi, saya sudah sering ulang-ulang mengatakan hal ini. Ya, yang mengatakan Trimurti India, yaitu Brahma, Shiva, Wisnu, itu sama dengan Trinitas, itu orang yang sama sekali tidak belajar itu. Orang yang sama sekali tidak belajar. Dan di Indonesia ini, ya, ada banyak yang sok tahu tentang Hinduism. Ya, ada banyak yang sok tahu tentang Hinduism. Ya, sok tahu, tapi tidak paham apa-apa tentang Hindu. Yang mereka tahu kalau bicara Hindu apa? Ini kalau ada orang Hindu mungkin mendengarkan, silakan masuk ya, untuk mengkonfirmasi ya, apakah termasuk mengkonfrontir ya, apakah pernyataan saya tentang Hindu ini benar apa enggak. Kalau dia Hindu sejati, dia pasti mengaminkan apa yang saya katakan. Ini banyak orang Indonesia ini asal mangap mengenai Hinduism. Kalau mereka bicara Hindu, yang mereka pikirkan Hindu percaya banyak dewa. Dan yang paling besar ada 3. Itulah yang mereka tahu. Tapi itu bukan inti Hinduism. Ini saya beri kuliah Hinduism ini sama Anda Pak Doni. Ya. Itu bukan inti Hinduism. Saya bahkan pernah berbicara dengan seorang Bali. Saya kira dia mungkin Hindunya hanya Hindu, ya Hindu biasa-biasalah begitu ya. Yang dia tahu mungkin hanya dewa-dewa. Ternyata dia punya pemahaman yang dalam. Kami bicara sampai secara filosofis dalam sekali. Apa itu keyakinan fundamental daripada Hinduism? Sebagaimana dinyatakan oleh Shankara, seorang ahli filsafat Hindu yang paling terkemuka dan terbesar. Ini saya ada buku mengenai Hinduism, mengenai filsafat India. Ditulis oleh Radhakrishnan. Radhakrishnan ini adalah mantan profesor di Oxford University. Ini bukan universitas di India. Dia adalah seorang India. Ya, mantan profesor di Oxford University di Eropa, di Inggris. Ya, ini ada 2 jilid. Dia tulis tentang Indian philosophy. Dan buku ini sangat-sangat berbobot. Ditulis dalam bahasa Inggris. Ya, ini 2 jilid buku ini sangat-sangat berbobot. Ya. Nah, Radhakrishnan ini kemudian pulang ke India menjadi presiden India. Tidak tahu presiden yang keberapa. Tapi dia sudah meninggal, saya kira, orangnya. Nah, kalau Anda mendalami buku yang ditulis Radhakrishnan, seorang ahli scholar daripada India, daripada Hindu India, dan ketika dia mengajarkan ajaran atau doktrin daripada Shankara, Anda akan menemukan bahwa bicara Hinduism itu bukan bicara banyak dewa, sembah banyak dewa, bukan itu intinya. Tapi bicara tentang Brahman, bukan Brahma ya, Brahman. What is Brahman? Apa itu Brahman? Brahman adalah keberadaan yang absolut yang tidak bisa didefinisikan. Ya, kita hanya bisa membuat negasi-negasi. What is Brahman? Brahman adalah bukan ini, bukan itu. Ya, bukan ini, bukan itu. Tidak bisa didefinisikan.
Karena menurut Hinduism, versi Sankara, kalau sesuatu yang kita sebut tidak terbatas, yang dianggap sebagai tidak terbatas, bisa didefinisikan, artinya didefinisikan secara positif, dia adalah ini, karakteristiknya bisa dijelaskan semua, maka dia sama sekali tidak terbatas katanya. Maka dia sama sekali bukan tidak terbatas, itu pasti terbatas. Kalau yang tidak terbatas itu tidak bisa didefinisikan, maka kita hanya bisa bukan ini, bukan itu. Ini mirip dalam teologi Kristen atau mungkin juga dalam Islam, apa yang disebut sebagai via negativa, menggambarkan Allah sebagai menegasikan apa yang ada secara terbatas pada manusia. Misalnya manusia terbatas, ya, manusia terbatas. Kita mengatakan Allah tidak terbatas, yaitu via negasi namanya, via negativa. Itu kalau orang belajar doktrin Allah, begitu ya. Nah, saya lanjut tentang Sankara. Brahman ini tidak bisa didefinisikan. Kita hanya bisa membuat negasi-negasi. Tapi seperti apa kita tidak bisa. Tetapi Brahman inilah keberadaan yang absolut, yang tidak berpribadi. Dengar baik-baik. Tidak berpribadi. Impersonal. Kalau dia berpribadi, kata Sankara, maka dia terbatas kalau begitu. Kalau Brahman itu berpribadi, dia terbatas. Maka dia impersonal. Ya, sesuatu yang impersonal, yang tidak bisa didefinisikan. Adalah semacam kesadaran murni. Ya, yang tidak bisa digambarkan. Itulah Brahman katanya. Maka Brahman ini adalah keberadaan mutlak. Nah, kalau Anda lihat di dunia ini, Anda lihat matahari, lihat bulan, lihat laki-laki perempuan, panas dingin. Itu adalah tipuan. Itu adalah maya, ilusi. Kalau Anda sudah terbebas dari ilusi, maka Anda melihat bahwa sebetulnya segala sesuatu adalah satu dan sama, yaitu Brahman itu. Maka Brahman itu adalah segala sesuatu yang satu dan sama, yang impersonal. Kalau Anda masih lihat pribadi-pribadi, aku dan engkau berbeda dari aku, kita berbeda, kita berkelahi, panas, dingin, positif, negatif, utara, selatan, timur, barat, matahari, bulan, bintang, bumi, Anda masih ditipu oleh ilusi, masih ditipu oleh maya. Itu kata Sankara. Ini kalau ada orang Hindu silakan dengar saya. Saya benar apa enggak merepresentasikan ajaran hidup? Ya. Maka menurut Sankara, segala sesuatu yang kita lihat ini perbedaan-perbedaan, partikularitas, antitesis ya, antara panas dingin, laki-laki perempuan dan sebagainya, itu semua ilusi, menipu. Sebetulnya kalau Anda sudah terbebas, sudah dapat pencerahan, Anda tahu bahwa segala sesuatu hanyalah Brahman. Maka orang-orang Hinduism mengatakan, if you see the sky, that is Brahman. If you see the sea, that is Brahman. If you see the man, that is Brahman. Kita ini bukan sesuatu yang lain. Kita ini semua hanyalah Brahman. Brahman yang satu dan sama. Dan di dalam diri kita ini ada Atman, ya, Atman. Sebetulnya Atman ini itulah Brahman. Inti dari jiwa kita yaitu Atman kita ini, itulah Brahman. Tetapi karena kita ditipu ilusi, maka kita merasa diri sebagai satu pribadi yang berbeda dari yang lain, yang kita tidak merasa kita adalah Brahman itu. Maka yang perlu dikejar manusia itu adalah apa? Atman ca Brahman. Atman ini bagaimana sadar sekarang bahwa dia adalah Brahman sebetulnya. Atman adalah Brahman. Kalau sudah begitu orang itu sudah mencapai nirwana, sudah mencapai pencerahan, sudah capai nirwana. Itu Hinduism, bukan masalah Trimurti, bukan masalah banyak dewa-dewa. Brahman, satu kesadaran mutlak yang tidak berpribadi, di mana kita semua di dalamnya itu adalah Brahman. Saudara paham itu Hinduism?
Jadi kalau Anda berkata Tritunggal itu mirip Trimurti dalam Hinduism, memangnya saya tanya, kepercayaan inti Hinduism itu adalah Trimurti, Brahman, Shiva, Wisnu, bukan itu. Nah, kenapa ada banyak dewa? Ini saya lanjut menjelaskan. Mengapa ada banyak dewa? Dan yang terbesar itu Brahma, Shiva, Wisnu. Mengapa ada banyak dewa? Untuk memudahkan penyembahan, ibadah. Dan penyembahan atau ibadah ini adalah cara yang level paling rendah untuk menuju kepada pencerahan. Saya ulang, penyembahan ini, upacara-upacara ini adalah level paling rendah untuk menuju kepada pencerahan. Dan itu penting untuk orang-orang umum. Maka mereka perlu melihat dewa-dewa itu sebagai berpribadi. Tetapi siapakah dewa-dewa ini sebetulnya? Terutama siapakah Trimurti itu sebetulnya? Tidak lain adalah Brahman yang satu itu tadi. Brahman yaitu kesadaran mutlak, yang absolut, yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa didefinisikan, tidak berpribadi. Satu kesadaran yang murni. Itulah personifikasi daripada Brahman yang satu dan sama. Ya, Brahma, Shiva, Wisnu, dan banyak dewa adalah personifikasi dari Brahman yang satu dan sama. Nanti kalau Anda sudah dapat pencerahan, tidak ada lagi banyak dewa, tidak ada lagi Trimurti, tidak ada lagi Brahman, Shiva, Wisnu. Yang ada hanyalah Brahman. Kamu adalah Brahman. Paham? Itu Hinduism. Dan itu adalah versi yang sangat-sangat mainstream. Sebagaimana diajarkan oleh Shankara, seorang filsuf, pemikir Hinduism yang terbesar. Ya, saya kasih kuliah Hinduism ini. Ya, ini kalau ada orang Hindu mungkin mau konfrontir atau mungkin mau mengkonfirmasi silakan. Ya, tidak apa-apa. Ini kita bicara secara ilmiah dan akademik. Ya, itu keyakinan Hinduism. Nah, keyakinan Brahman semacam ini yang dipersonifikasikan dan banyak dewa supaya memudahkan penyembahan. Dan ada 3 terbesar yaitu Trimurti. Anda samakan dengan Tritunggal. Ngawur, sama sekali tidak sama dengan Tritunggal. Karena Tritunggal adalah satu Allah. Yang jelas bisa dijelaskan oleh Alkitab. Berbeda dengan Brahman yang tidak bisa didefinisikan apapun. Allah yang digambarkan dengan jelas di Alkitab dan itu berpribadi. Ada 3 pribadi berbeda dalam dirinya. Itu sangat jauh berbeda dari Trimurti, dari konsep Brahman Hinduism. Tidak sama. Jadi saya sudah bantah Anda. Ya, kalau Anda mungkin berasumsi bahwa kekristenan itu mengambil pagan Romawi, Trinitas, itu sama sekali tidak ada samanya dengan pagan Romawi. Kalau Anda mungkin berpikir mengambil Trimurti daripada Hinduism, sama sekali tidak sama. Saya sudah jelaskan panjang lebar tadi. Trinitas adalah satu Allah. Satu hakikat Allah. Bukan 2, bukan 3, bukan banyak. Yang di dalam dirinya ada 3 pribadi yang berbeda. Jadi Tritunggal berbeda dari Tauhid. Tritunggal berbeda dari Brahman. Tritunggal berbeda daripada dewa-dewa dalam mitos Yunani dan Romawi. Ya, itu yang saya bisa jelaskan kepada Anda, Pak Dhani. Ya, saya kira saya bicara sampai di sini. Mudah-mudahan saudara bisa menangkap apa yang saya jelaskan, ya. Ya, engkau Anda masih mau bicara? Kalau Anda masih mau bicara, saya akan beri tanggapan sekali lagi. Setelah itu saya tutup live streaming ini karena sebetulnya hari ini saya tidak sedang berbicara tentang perbandingan agama. Ya, silakan. Ya, makanya tadi di awal, mohon maaf ya Pak Pendeta, saya tidak bicara masalah satu agama. Tetapi di sini yang saya ingin tahu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Pendeta, dengan meracuni otak dan pemikiran. Itu yang saya titik beratkan di dalam kajian-kajian dan riset-riset di dalam dunia pendidikan. Makanya saya tanyakan tentang pernyataan dari Pak Pendeta, penjajah tidak meracuni teologi pada bangsa yang dijajahnya. Itu yang saya tangkap kalau penjelasan dari Pak Pendeta tadi. Tidak tersentuh. Ya, Pak Pendeta jelaskan, mohon kalau salah diluruskan lagi. Ini contohnya misalnya Pak.
ini satu contoh misalnya, ketika Belanda menjajah Indonesia, apakah orang Islam itu pemikiran mereka jadi Islam ke Belanda-Belandaan? Kan tidak, Islam tetap Islam kan? Ya, itu Oke. contoh jelas itu. Ya. Ya, saya tidak bicara contoh Pak, nanti kita bicara contoh nanti terlalu melebar ya kan, kita bicara akademis. Loh iya, saya akademik ini, itu contoh akademik. Ya. Kan ketika Belanda menjajah Indonesia kan pemikiran orang Islam kan tidak diubah oleh Belanda, tetap pemikiran Islam Indonesia kan tetap ada. Jelas kan? Nah. Oke. Kenapa saya katakan ada kajian akademisnya? Yang namanya kajian akademis, setiap penjajahan yang saya ketahui apalagi penjajahan itu yang berorientasi terhadap jajahan kepada ajaran. Nah, ini yang perlu kita bahas. Karena apa? Penjajah Romawi yang dijajahnya itu bukan wilayah, tetapi menjajah terhadap ajaran. Apa buktinya? Maka buktinya adalah penjajah Romawi memberantas, membasmi pengikut Paulus, bukan untuk menjajah wilayah, bukan untuk memperluas wilayah. Karena bentar, di dalam catatan sejarah dulu catatan sejarah mana? bangsa Anda catatan sejarahnya siapa? Coba sejarawan siapa? Sebutkan dulu sejarawan siapa yang Anda rujuk ini. Yosefus atau siapa? Yosefus juga mengatakan. Yosefus juga mengatakan demikian. Ya, cuman kita di buku mana Yosefus mengatakan itu, halaman berapa? Coba tunjukkan. Kalau bisa share screenshot sekarang. Share screen. Share screen bagaimana caranya? Nanti kita cari buku. Tapi nanti dulu lah Pak. Kan Bapak lebih tahu daripada saya kan. Saya hanya bertanya. Nah, makanya gini Pak. Gimana? Anda bertanya saja, bertanya apa yang saya sudah sampaikan tadi, ada apa yang belum jelas, nanti saya beri tanggapan lagi. Oke, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi apakah penjajah Romawi itu menjajah teologi atau menjajah wilayah? Tidak, silakan saya katakan tidak ada penjajahan teologi. Itu penjajahan wilayah, jelas itu. Dia menjajah wilayah itu dan misalnya waktu zaman Yesus itu ada seorang gubernur yang ditempatkan di sana yaitu Pontius Pilatus ya. Itu penjajahan wilayah itu. Nah, kalau masalah pemikiran itu Yunani itu dengan filsafatnya itu memang itu menguasai pemikiran orang-orang, termasuk orang-orang Romawi dan orang-orang yang lainnya. Tetapi seperti Anda tahu, orang-orang Yahudi sendiri tidak mau dicemarkan oleh baik Yunani dalam hal filsafatnya maupun dari tradisi Romawi. Dan Yesus bersama para murid, mereka itu berada di dalam tradisi Yahudi yang kemudian ya berbeda daripada Yudaisme atau Yahudi dalam hal mempercayai Yesus sebagai Mesias atau tidak mempercayai Yesus Mesias. Yang tidak mempercayai itu Yudaisme, sampai sekarang tidak percaya, tetapi orang Yahudi yang percaya Yesus Mesias itulah kekristenan. Ya. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada penjajahan ya. Jadi gini Pak Dhani, ya Anda bicara catatan sejarah ya begitu ya. Tapi Anda tidak bisa menunjukkan rujukan buku mana yang Anda baca. Dan saya berani jamin itu ya, tidak ada catatan sejarah yang mengatakan Romawi itu bukan menjajah wilayah. Itu tidak ada. Coba teliti sejarah yang mana. Tidak ada itu. Penjajahan Romawi itu adalah penjajahan wilayah itu. Itu jelas sekali itu. Ya, jadi saya berani pastikan itu. Saya tidak mau berpanjang lebar dengan Anda karena Anda harus menunjukkan bukti kepada saya di mana Romawi itu tidak menjajah secara wilayah ya. Oke, boleh saya tanya terakhir? Ya. Ya, saya tanya terakhir. Ya. Saya karena ingin bertanya saja. Sebagai Pak Pendeta yang memiliki wawasan yang luas ya. Bisakah Bapak Pendeta menjelaskan kapan berakhirnya jajahan Yunani terhadap Israel dan kapan mulainya dikuasainya Israel itu dari
jatuh ke tangan Romawi. Bisakah Bapak menjelaskan itu? Silakan. Kalau penjajahan itu ya, itu bisa diteliti di dalam di dalam Alkitab sendiri itu ada. Itu ada masa-masa bagaimana orang Israel dijajah oleh kalau kerajaan utara oleh Asyur, yang selatan itu Babilonia, dari Babilonia itu ke kerajaan Media Persia dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan dari sana nanti itu terus itu jatuh ke tangan Romawi, dan sebelum Yohanes Pembaptis itu lahir dan sesudah Nabi terakhir di dalam Perjanjian Lama itu ada masa 400 tahun itu tidak ada Nabi di Israel dan tidak ada catatan apapun ya. Tidak ada catatan apapun di sana. Nah, di sana itu ada kekuasaan dari Yunani yang kemudian beralih kepada Romawi seperti itu, tetapi sumber sejarah sendiri dari maksudnya catatan Alkitab ya mengenai peralihan itu tidak ada seperti itu. Dan yang jelas pada zaman Yesus hidup itu berada pada penjajahan Romawi. Itu jelas dalam catatan Injil. Kalau saudara mau itu juga membaca tulisan-tulisan sejarah yang lain, itu akan mengkonfirmasi itu. Ya. Ya, akan saya pertajam pertanyaan saya. Jadi gini. Jadi penjajahan Romawi, sebagaimana Anda katakan tadi, yang sifatnya itu menjajah bukan wilayah, itu tidak ada itu. Coba Anda teliti di sejarah manapun itu tidak ada itu. Oke, saya pertajam pertanyaan saya. Apakah mungkin ya wilayah telah dikuasai, kemudian ya pengikut Nabi ataupun Yesus tadi masih tetap ditindas atau dibasmi, padahal wilayahnya sudah dikuasai berdasarkan keterangan Bapak tadi. Dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh siapa? Kan peralihan Romawi dengan Yunani. Makanya saya tanya dulu, ukuran tahun berapa Romawi menguasai? Anda tinggal Google itu. Itu pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Kalau Anda mau tanya peralihan pembabakan sejarah itu semua itu ada di internet lengkap itu, dan tidak terlalu penting di sini karena bukan bicara konsep. Nah, kalau yang Anda katakan tadi itu ya, apakah dibasmi ya? Itu jelas bahkan di Alkitab mencatat tentang penganiayaan. Itu gereja mula-mula itu dianiaya orang Yahudi, itu jelas ya. Tapi kemudian juga oleh orang-orang Romawi. Kaisar Nero itu yang paling kejam itu menganiaya orang Kristen. Dia membakar kota Roma, lalu kemudian menuduh orang Kristen itu membakarnya. Lalu kemudian setelah itu orang Kristen dikejar-kejar dan dibunuh. Ada yang dimasukkan ke Koloseum, diadu dengan singa, diadu dengan para gladiator, dibunuh, itu banyak itu. Itu peristiwa sejarah yang biasa saja itu. Nah, secara fisik mereka ditindas, tapi secara iman mereka tetap bertahan. Itu yang dicatat dalam sejarah gereja. Jadi yang Anda maksud itu apa? Maksudnya bahwa penjajahan fisik itu merubah iman orang atau apa? Itu tidak harus, saya sudah katakan tadi. Mengapa tidak harus? Saya sudah membuktikan tadi. Belanda menjajah Indonesia ini berapa tahun? 350 tahun katanya. Nah, apakah orang Islam di Indonesia ini karena dijajah 350 tahun itu lalu kemudian mengubah imannya orang Islam? Kan tidak. Orang Islam tetap percaya Quran, tetap percaya Muhammad sebagai nabi ya, tetap melakukan sholat 5 waktu, tidak ada pengaruhnya itu. Nah, demikian juga penjajahan Romawi kepada bangsa Israel, lalu kemudian nanti muncul kekristenan, dan kalau bicara kekristenan itu bukan hanya bicara penjajahan Romawi kepada Israel, tapi karena Romawi menjajah seluruh
daerah yang begitu luas, maka kemanapun orang Kristen itu pergi, ya di bawah kaisar tertentu seperti Nero, Domitianus itu, mereka dianiaya, mereka ditindas dengan sangat hebat. Tetapi itu tidak mempengaruhi kepercayaan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Justru di era Romawi itu, ya, barang siapa mengaku Tuhan yang lain selain daripada kaisar Romawi, itu akan dibunuh mati. Itu sebabnya Paulus menulis dalam kitab Roma, mengatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Dalam konteks mereka sedang ditindas. Artinya pilih, mau mentuhankan itu kaisar Romawi atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka memilih Yesus adalah Tuhan, lalu dipenggal kepalanya. Tidak ada kompromi di sana, nggak ada pengaruh Romawi dalam keyakinan Kristen, tidak ada itu. Apalagi mencekokkan kekristenan itu dengan pagan, dewa-dewa pagan Romawi, tidak ada itu. Tidak ada buktinya itu. Bahkan secara sejarah tidak ada buktinya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kristen tetap dari awal sampai akhir seperti itu. Saya kira sampai di sini Pak Dani ya, Pak Doni ya. Anda berbicara banyak tadi itu dari asumsi yang tidak terbukti dan sejarah. Saya tidak tertarik untuk melanjutkan pembahasan dan Anda. Ya, saya kira sampai di sini Pak Dani. Oke, terima kasih. Ya.